Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menara Alif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan spanning tree. Yang pertama-tama yaitu algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu adalah jarak terpendek dari suatu titik ke titik yang lain. Pertama, di sini saya akan mencari dari titik A sampai titik Z, manakah jalur terpendeknya. Karena kita mulai dari titik A, berarti di sini kita tulis A. Kita lihat dari A ke A itu kan 0, berarti kita tulis 0, tulis 0A. Kita tulis 0A, lalu kita lihat A ke B jaraknya berapa? A ke B itu jaraknya 4, berarti kita tulis di sini A. Berarti kita tulis di sini adalah 4A. Nah, lalu dari A ke C kita lihat jaraknya berapa? Yaitu 3, berarti kita tulis di sini 3A. Kita tulis 3A. Kita lihat lagi A ke D, E, F, Z itu tidak berhubungan. Ya, makanya berarti kita tulis di sini tahingga. Tulis tahingga. Ya. Nah, lalu kita lihat di sini angka dari 3 angka ini mana angka yang paling kecil, yaitu angka 0. Lalu kita tandai. Nah, selain angka yang ditandai, kita lihat dari 2 angka ini mana angka yang lebih kecil, yaitu angka 3. Berarti kita tulis lagi di sini 3A. Lalu kita tandai. Karena kita tulis itu 3A itu di bagian C, maka kita tulis di sini C. Lalu yang bagian ini kita tulis lagi, kalau di sini itu 4A. Lalu setelah itu kita lihat dari C ke D itu jaraknya berapa. Karena kita mulai dari A, berarti kita hitung lagi dari A ditambah C ditambah D, yaitu 10. Berarti itu sini 10 C. Lalu kita lihat lagi dari C ke E. Kita lihat bahwa dari C ke E itu dari A tambah C ditambah E itu 13 C. Kita lihat lagi dari C F, dari C ke F, dari C ke Z itu kan tidak berhubungan, makanya kita tulis di sini tahingga. Kita tulis tahingga, lalu kita lihat dari sekian banyak angka di sini manakah angka yang paling kecil, yaitu angka 4. Tulis di sini angka 4. Lalu kita tandai. Karena angka 4 itu di bagian B, maka kita tulis di sebelah sini yaitu B. Kita tulis B, lalu kita tambah kita lihat bahwa dari B ke C karena tidak berhubungan dan C sudah ditandai, maka tidak perlu ditulis lagi. Lalu kita lihat lagi B ke D. Karena B ke D itu tidak berhubungan pula, lalu ada angka di atasnya, maka kita tulis angka yang di atas saja, yaitu 10C. Lalu B ke E. Nah, B ke E ini, dari B ke E ini kita tulis lagi bahwa karena di atasnya sudah ada angka, maka kita tulis lagi di sini 13C. Kita lihat di sini B ke F. B ke F itu adalah berapa? Nah, jumlahnya itu A ditambah B ditambah F. Maka di sini kita tulis 9B. Tulis 9B. Lalu kita lihat apakah B ke Z ini memiliki satu garis atau memiliki hubungan. Ternyata tidak. Berarti kita tulis di sini tahingga. Nah, karena kita tulis tahingga, kita lihat lagi dari angka ini manakah angka yang paling kecil, yaitu adalah 9B. Nah, karena 9B, berarti 9B-nya kita tandai. Nah, karena kita mulainya di 9B, lalu kita mempunyai di sini adalah kolom F, maka kita tulis di sini adalah F. Tulis F di sini. Lalu kita lihat dari angka yang ini, dari angka yang sebelumnya yang belum ditandai, kita tulis lagi di bawahnya, itu 10C. Dan ini adalah 13C.
Nah, kita lihat dari F ke Z itu totalnya berapa? Yaitu 4 ditambah 5 ditambah 16, yaitu adalah 25 F. Nah, 25 dari angka-angka ini, kita lihat manakah angka yang paling kecil. Kita lihat angka yang paling kecil yaitu angka 10. Maka angka 10 kita tulis lagi di bawahnya, lalu kita tandai. Karena kita mulainya di kolom D, berarti kita tulis di sini D. Lalu kita lihat dari D ke E, yaitu berapa jaraknya? Itu 3 ditambah 7 ditambah 2, yaitu 12D. Nah, di sini karena F sudah ditandai, berarti tidak perlu ditulis lagi. Lalu kita lihat dari D, lalu kita lihat dari, karena si 25 ini, karena D sampai Z ini tidak berhubungan, maka langsung kita tulis saja 25 di bawahnya lagi. Nah, sudah selesai. Lalu kita lihat dari dua angka ini manakah yang lebih kecil, yaitu angka 12D. Kita tandai kembali. Karena di sini kita berada di kolom E, maka di sini kita tulis E. Lalu kita lihat dari jarak E ke Z. E ke Z itu totalnya adalah 17. Maka di sini kita tulis 17E. Kita lihat lagi angka yang lebih kecil adalah angka yang mana, yaitu angka 17. Kita tulis lagi angka 17 di sini. Karena angka 17 ini adalah di angka terkecilnya, maka kita akan tandai yang angka 17 ini. Karena angka 17 ini juga di dalam kolom Z, berarti di sini kita tulis kolom Z. Jadi, cara menentukan algoritma Dijkstra-nya adalah, pertama kita lihat tanda terakhir yang kita punya, itu E. Kita lihat. Nah, tanda terakhir yang kita punya itu berada di kolom Z. Berarti kita tulis di sini Z. Nah, lalu kita lihat tanda kedua selain E, yaitu D. Berarti D menuju E. Lalu kita lihat lagi, sebelum D kita mempunyai tanda apa? Nah, kita mempunyai tanda C di sini, berarti kita menuju C. Setelah menuju C, kita lihat lagi tanda setelah C, yaitu tanda A. Berarti kita tulis A. Berarti algoritma Dijkstra-nya adalah dari A menuju C, menuju D, menuju E, dan menuju Z. Seperti itu. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pertama-tama yang harus dikerjakan adalah kita menghitung ada berapa titik yang kita punya di dalam diagram ini, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan Z, yaitu totalnya ada 12 titik. Nah, lalu titik-titik ini kita tuliskan semuanya. Pertama ada A, B, lalu ada A, F, B, C, B, D, B, E, C, E, C, Z, D, E, D, F, E, G, F, G, G, Z. Setelah kita tuliskan semuanya, lalu kita urutkan dari jarak yang paling pendek sampai jarak yang paling tinggi, yaitu ada A, F, C, Z, A, B, B, C, B, D, C, E, lalu ada D, F, ada B, E, ada D, E, ada F, G, ada G, Z, ada E, G. Setelah kita mengurutkan semuanya dari jarak yang paling kecil ke jarak yang paling besar, kita lihat dari yang pertama, yaitu A, F. Nah, dari A, F ini kita hubungkan. A, F ini kita hubungkan, lalu kita tandai bahwa A, F ini sudah terhubung. Kita lihat yang kedua, yaitu C, Z, kita hubungkan juga. Kita tandai di sini, lalu kasih tanda ini. Nah, lalu yang ketiga kita lihat ada A, B. Kita lihat A, B, kita tandai juga bahwa A, B ini bisa terhubung. Lalu selanjutnya ada B, C. Nah, B, C ini bisa kita tandai juga. Kita tandai bahwa dia bisa terhubung. Lalu ada B, D. Nah, B, D di sini
bisa kita hubungkan juga, lalu kita tandai. Ada C, E. Ada C, E. Nah, C, E di sini bisa kita hubungkan juga, lalu bisa kita tandai. Lalu ada D, F. Nah, yang D, F ini tidak bisa kita hubungkan karena kalau misalnya kita hubungkan, dia akan membuat suatu looping di sini. Jadi kalau misalkan ada suatu looping, spanning tree ini tidak akan bisa kita buat. Makanya di sini kita tandakan X. Kalau D dan F ini tidak bisa dihubungkan. Lalu B dengan E, B dengan E pun begitu, juga sama, tidak bisa dihubungkan atau siklik namanya. Habis itu D dengan E. Nah, kalau misalkan D dengan E juga tidak bisa dihubungkan karena dia akan looping juga. Lalu F dengan G di sini bisa kita hubungkan. Nah, karena semua titik di sini sudah terhubung, A, B, C, D, E, F, G, dan Z sudah terhubung semua, maka dua titik terakhir ini tidak perlu dihubungkan kembali. Karena kalau dihubungkan, misal G dengan Z, kalau misalkan G dengan Z dihubungkan, ini akan terjadi looping juga. Nah, kalau misalkan E dengan G di sini kita hubungkan juga, maka di sini akan terjadi looping. Jadi tidak bisa. Nah, sampai di sini saja pengerjaan planning tree-nya dengan algoritma Kruskal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.